Doanya untuk kalian berdua, agar rumah tangga kalian ini menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap kita tentunya ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, harapan dan doanya tentunya mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya. Dan tentunya tidak juga Akmal dan juga Tiara, tentunya mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pesan kami sedikit mungkin untuk Akmal dan Tiara. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah." Akmal dan Tiara, dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada dalam diri kalian, dalam keluarga kalian berdua, maka insyaallah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Lengkap Pak Bu, dunia akhirat Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sesuai dengan doa dan munajat kita ya Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Munajat kita kalau munajat kedua mempelai juga sama, mengharapkan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Maka oleh karena itu dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan ini. Yang pertama adalah qalban syakiran wa lisanan zakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsiha. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengatakan 4 hal ini. Yang pertama apa? Akmal, qalban syakir, menjadikan hati kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akmal, bersyukur dapat istri cantik, harus disyukuri. Begitu juga sama Mbak Tiara, bersyukur dapat suami ganteng kutilang, ya Pak ya, kurus tinggi langsing, ya. Setuju tak kira-kira kutilang? Harus disyukuri. Ini yang pertama dulu. Karena subhanallah, apalagi saat ini kalian dihantarkan oleh kedua orang tua duduk di sini melaksanakan yang namanya akad nikah, pernikahan, subhanallah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan yang namanya nikah, pada hakikatnya dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Kalaulah kita umpamakan Akmal dan Tiara, tiket kebahagiaan dari Allah itu harganya 100.000, kita sudah punya modal 50.000. Ya Bu, kita sudah punya modal 50.000 yang menikah. Makanya yang belum menikah cepat-cepatlah nikah. Jangan lama gino, kalau sudah ada pasangannya, lah cukup kalau cepatlah nikah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena tadi kami katakan di awal, kita tentunya kepengen mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 50% kita sudah dapat tiket kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyempurnakan yang separuhnya lagi? Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Bagaimana kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang separuh. Maka oleh karena itu diantaranya mewujudkan rasa syukur kita, untuk mewujudkan kebahagiaan kita. Yang pertama tadi kami katakan qalban syakir, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Akmal dan Tiara yang namanya pengantin baru itu di awal bagus galau-galau. Ya Bu? Ya Mak? Kalau di awal ini biasanya bagus galau-galau.
seminggu masih aman, 2 minggu masih aman, masih bagus karena masih jago masing-masing. Ya. Kaget kalau sudah sebulan 2 bulan kelihatan. Ini gayanya betul gitu, ngorok. Ayo, tidak tahu. Kalau seminggu masih jago-jago, prejo itu batal gitu kan. Dalam sebulan 2 bulan ketahuan dia dojo ngorok ternyata. Itu juga sama. Akmal baru tahu kalau ada aku nih ternyata kalau dia itu galak melamun atau galak melindur kalau bahasa kita nyampe galak melindur galak jemput mantannya pula. Tidak. Nah itu biasanya baru ketahuan. Maka oleh karena itu nanti dalam perjalanan kalian mengarungi bahtera kehidupan ini nanti jangan sampai gara-gara masalah yang kecil, gara-gara masalah sepele kalian mulai nak keributan. Jangan. Kecil masalah main. Kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, anggap itu bumbu-bumbu kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Bak langit kalau dak kate bintang dak lemak lihat coba gue, dak lemak melihat. Tapi kalau langit banyak bintang gemilang, terang enak lihat langit itu. Itu juga dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga itu tadi lempeng baik, dak lemak. Tapi kalau ada saat-saat kita diuji, disitulah saat-saat kita nanti Allah menunjukkan bagaimana diri kita nanti. Apakah saat kita menerima ujian dari Allah kita masih tetap sabar, istiqomah dan selalu menjaga kebahagiaan untuk keluarga kita, ataukah malah sebaliknya kita mudah goyah? Jangan sekali lagi. Maka oleh karena itu nantinya ke depan sekali lagi Ustaz, jaga selalu hati kalian. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai syukurnya kalau lagi senang baik, atau lagi susah baik. Ini kan kadang-kadang kita nih Pak ngadu sama Allah biasanya kalau lagi susah. Nah, lagi aku tidak pegawai pula lamu, amanah namakan apa bisa. Baru ngadu. Tapi kemarin ketika dikasih kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa. Lupa. Kebanyakan kita ini seperti ini. Nah jangan sampai ini terjadi dalam kondisi apapun, susah, senang, selalu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sekali lagi hati ini pandai bersyukur nikmat Allah. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah, dapat jadi dewe. Tidak bisa jadi dewe di akmalnya, tidak bisa. Mana caranya agar hati kita selalu mengajak kepada syukur kepada Allah? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah. Lagi kita tegak zikir, lagi duduk berzikir, lagi maili berzikir juga. Harus berzikir. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika hati ini selalu kita isi dengan zikrullah, maka hati ini akan selalu mengarahkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, qalban syakir. Yang kedua apa? Walisanan zakiran, menjaga lisan,